Bukankah kita semestinya menjadi para penjaga di tembok Sion? Ketika Anda melihat, semua hal ini terjadi. Ketika Anda melihat di depan mata Anda, upaya pembangunan rumah Abraham, dan upaya mendorong oikumene besar-besaran, sedangkan batu itu tergeletak di situ, bukankah itu mengejutkan? Tentu saja. Ketika Anda melihat gereja dan negara mulai bersatu, apakah Anda masih mau berada di sisi politik? Tidak. Jadi bagaimana para perwakilan bersikap, jika kepentingan diri sendiri merasuki, dan kita diperingatkan mengenai para pezinah? Amsal 7 ayat 1, Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ini pagar, bukan, berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup, ini pagar. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Temanya selalu berulang, tetapi tidak ada orang mau mendengar. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing, yang licin perkataannya. Ini adalah gereja palsu. Itu adalah kesepakatan Abraham. Ini adalah perempuan jalang. Oikumenisme. Karena batu itu tergeletak begitu saja. Itu tidak bisa dibangun dengan pondasi yang benar, karena batunya hilang, jadi jangan dengar perempuan jalang ini. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat, dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil yang seharusnya mempercayai hal yang dikatakan Allah, tetapi adanya orang. Pendeta yang berkelana, yang berkata, wah perempuan itu sangat cantik. Apa yang salah? Yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya dekat sudut jalan? Seharusnya dia menghindar jauh-jauh. Lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Sudah selesai. Ini sudah selesai Martin. Jadi Martin, ketika dikatakan, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Saya gemetar ketika memikirkan orang-orang pergi menuju ke rumah perempuan jalang itu dan berkata, wah kami hanya perwakilan saja. Menjadi sahabat, apa yang engkau lakukan di sana? Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Semua hal ini terjadi, di belakang pintu tertutup. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Saya sungguh gemetar bagi umat-umat Allah. Kita tidak bisa bersatu dengan satu dari tiga agama yang Anda bicarakan. Menjauhlah daripadanya. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan dekat setiap tikungan ia menghadang. Perempuan ini berada di setiap dunia oikumene. Perempuan ini berada di dunia politik. Perempuan ini berada di dunia keagamaan. Perempuan ini berada di dunia okult. Perempuan ini berada di mana saja Martin. Bagai sulur kecil, duduk dalam posisi lotus, dan Jesuit berpura-pura sebagai Hindu, sedangkan aslinya Jesuit. Mereka berpura-pura sebagai apapun, sejauh bisa membujuk orang-orang muda, untuk datang dan melihatnya. Seperti yang dikatakan seseorang, mereka meninggalkan agama Kristen, karena menyukai cara masak para penganut Buddha. Masak saja cara mereka. Mengapa harus meninggalkan batu penjuru? Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Jadi dia memiliki konotasi keagamaan. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Selamat datang dalam konsili oikumene. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Tetapi sayangnya, saya telah membuang kebenaran Kristus, dan jubah putih kebenaran.
Kain lenanku berasal dari Mesir. Bukankah mereka selalu ingin datang ke Mesir? Bukankah mereka mencari para pemimpin, guna memimpin mereka kembali ke Mesir? Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Datang dan bergabunglah dalam misa. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Dia menjadi tuan yang tidak hadir. Biar saya merawat engkau. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Martin, sungguh suatu perangkap mengerikan. Dan Alkitab begitu jelas dan tegas memberitahu semua hal-hal ini, namun meskipun demikian, mereka tetap pergi. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Jangan khawatir, saya memiliki banyak uang. Saya telah menanam modal di setiap perusahaan ekonomi besar di bumi. Saya memiliki vaksin, dan segala sesuatunya untuk membuat Anda senang dan memberi Anda uang, dan untuk membuatmu menjadi budakku. Aku memiliki segalanya. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Engkau ingin menjadi bintang rock? Akan kugulirkan jutaan dolar. Apakah kau ingin menjadi bintang? Ikuti keinginan hatimu. Lakukan apa yang kau inginkan. Itulah keseluruhan hukum. Percayai diri sendiri. Lupakan kantong uangnya. Pahalanya hanya akan datang nanti. Hadiah saya ada sekarang ini. Apakah saya terlalu berlebihan? Tidak. Tentunya Anda tidak berada dalam frekuensi ini, Martin. Saya berada dalam frekuensi Anda. Oh, baiklah. Bagaimana dengan talenta? Apakah talenta itu, sesuatu hal yang Anda lakukan, menjauhkan Anda dari Kristus? Tepat sekali. Jadi dia pergi dengan membawa kantong uang, karena dia berkata, hadiahnya ada bersama dia, ketika dia datang. Saya memberimu hadiahnya sekarang juga. Ia baru pulang menjelang bulan purnama, terlalu lama untuk ditunggu. Ayo, ayo datang kepadaku. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Keadaan yang mengerikan. Kita berada dalam kenyataan ini. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Biarlah saya yang merawat engkau. Dan hal yang sama, dia berada dalam perjalanan sangat jauh. Sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar, bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Berapa juta orang mati di abad pertengahan oleh karena dia. Dan jumlah jutaan lainnya yang tidak kita ketahui oleh rezim komunisnya dan yang lainnya. Sejarah yang mengerikan. Dan berapa banyak lagi yang akan menjadi korbannya, melalui tenungnya? Benar. Dan memang dia sangat sibuk dengan tenungnya. Farmasia merupakan topik kesenangannya. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Peringatan serius Martin. Peringatan serius, dan di sini dia menyatakan adanya Tuan yang tidak hadir. Karenanya dia akan mengambil alih perintah dan kendali. Dan memang sudah dilakukannya. Dan dengan peringatan sangat keras ini, kita akan mengakhiri pernyataan Tuan yang tidak hadir ini. Dan meminta Tuhan untuk memberi kita hikmat, untuk tetap tinggal dalam pagar yang Allah sudah sediakan. Dan tidak berjalan-jalan menuju ke rumah perempuan jalang, untuk melihat apa yang mereka lakukan, kemudian berunding untuk bersatu dengan dia. Sementara Tuan yang tidak hadir sedang pergi, dan perempuan jalang ini memiliki kantong uang untuk membuat Anda senang.